SDN 035 Busu, Kecamatan Tapang, Kabupaten Polewali Mandar. Hari ini saya melakukan aksi nyata tentang integrasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan aksi ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam bagi siswa dan bisa melaksanakan merdeka belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melihat perputaran waktu siang dan malam dengan melakukan percobaan. Kemudian, dengan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Yang ketiga adalah mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf. Setiap mahasiswa mampu membuat kesimpulan dari suatu bacaan. Dan yang keempat adalah memberikan peta pemikiran yang berisi dengan persamaan, perbedaan tentang terjadinya siang dan malam. Siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Ya, sebentar. Nah, sekarang perhatikan
Hai, assalamualaikum. Hari ini saya telah melakukan aksi nyata pembelajaran yang terintegrasi kompetensi sosial emosional dalam RPP berdiferensiasi. Perasaan saya kalau ditanya apa sih yang saya rasakan setelah melakukan aksi nyata itu, saya betul-betul bahagia, senang seperti layaknya siswa saya senang dalam pembelajaran ini. Sejak memasuki modul 2 sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya dan murid-murid saya merasa senang. Jadi saya senang dalam mengajar, murid saya juga senang dalam belajar. Kenapa? Karena pembelajaran diferensiasi ini membawa saya untuk lebih mengenal siswa saya, lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ditambah lagi pada modul berikutnya yang tentang kompetensi sosial emosional, jadi saya ajak mereka untuk mengenal emosi mereka, untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, termasuk dalam tugas-tugas yang diberikan itu mereka lebih bertanggung jawab, mereka lebih berkolaborasi, mereka lebih bekerja sama, lebih empati terhadap teman-temannya. Jadi pada RPP ini saya pertama membuat itu adalah sosial emosionalnya itu saya rutinitas sebelum belajar tuh saya selalu membawa murid saya untuk melakukan teknik stop supaya mereka itu lebih rileks dalam melakukan pembelajaran, termasuk saya juga untuk lebih rileks ketika ada, sehingga permasalahan yang ada dari luar itu tidak perlu terbawa sampai ke dalam. Kemudian memasukkan games edukasinya, kemudian saya masukkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengelompokkan mereka, kemudian dari kelompok-kelompok ini kemudian saya membimbing mereka untuk lebih dekat kepada mereka. Terlebih pada masa pandemi ini sebenarnya lebih gampang, karena walaupun sekolah kami itu tidak dilakukan secara online tapi dilakukan secara luring, di mana kami sebagai guru itu harus menjadi guru keliling untuk mendatangi kelompok-kelompok pembelajaran yang terdiri dari 6 orang. Aktivitas pembelajaran yang saya lakukan adalah saya tidak pernah lepas dari post-it gitu. Saya punya post-it, saya punya kertas di mana saya akan menyuruh mereka ketika selesai pembelajaran bagaimana perasaan mereka pada hari ini, apakah mereka senang, apakah mereka bahagia, ataukah mereka kecewa, dan apa yang mereka lakukan gitu, apa yang mereka harapkan dari saya, apa yang mereka harapkan dari pembelajaran yang dilakukan untuk berikutnya atau esok harinya, dan apa yang menjadi tantangan mereka hari ini, apa yang menjadi kesulitan mereka hari ini, itu yang mereka tuliskan. Kemudian apa yang mereka lakukan dengan kesulitan yang apa yang mereka harapkan dengan kesulitan itu, apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi kesulitan itu saya masukkan dalam post-it. Dan terakhir pembelajaran itu saya menginginkan mereka, meminta mereka untuk senantiasa berterima kasih dalam ungkapan post-it itu. Jadi saya menyuruh mereka untuk mengatakan menuliskan ucapan terima kasih, hari ini saya belajar apa, terima kasih hari ini saya belajar apa gitu. Dan itu juga menjadi mengukur saya bahwa hari ini siswa saya pahamnya segini, hari ini siswa saya paham tentang ini, hari ini siswa saya paham tentang ini, dan itu luar biasa. Dan saya dapatkan di pembelajaran kompetensi sosial emosional sekaligus juga pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya berharap kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi, karena ini berbeda dengan apa yang saya lakukan sebelumnya, karena ini saya menuntut saya untuk lebih perhatian kepada anak-anak, lebih mengasah kompetensi mereka untuk lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Salam guru penggerak, merdeka belajar.